Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelas 6B Manajemen S1 akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen yang berjudul Konsep Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua Deasmita Ramadayanti sebagai pemateri 1, dan yang ketiga Siti Sania sebagai pemateri 3. Dalam konsep akuntansi manajemen ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsep pembebanan biaya. Yang kedua, biaya produk dan jasa. Yang ketiga, penyusunan laporan laba rugi. Dan yang keempat, sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Dalam konsep akuntansi manajemen ini, yang pertama yaitu pembebanan biaya, yang mana pembebanan biaya akan dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu Deasmita Ramadayanti. Untuk Deasmita Ramadayanti, saya persilahkan. Pembebanan biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai yang harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang kedua, objek biaya, di mana objek biaya atau tujuan biaya adalah sebagai suatu atau item atau aktivitas yang biayanya diasumsi dan diukur. Dan yang ketiga ada keakuratan pembebanan, di mana keakuratan adalah suatu konsep relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Pembebanan biaya merupakan keakuratan pembebanan. Yang pertama ada ketertelusuran, yang kedua metode penelusuran. Di mana metode penelusuran dibagi menjadi 3, yaitu penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan yang terakhir pembebanan biaya tidak langsung atau alokasi. Biaya produk dan jasa. Tidak berwujud artinya bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi jasa sebelum dibeli. Hal sebaliknya adalah produk berwujud. Tidak tahan lama. Tidak tahan lama berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan, tidak dapat terpisahkan. Artinya, produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berada dalam hubungan langsung agar terjadi pertukaran. Akibatnya, jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dari prosedurnya. Biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Misalnya, pihak manajemen tertarik dengan analisis tingkat laba strategis demi mendukung tujuan ini. Manajemen memerlukan informasi tentang semua pendapatan dan biaya dan berhubungan dengan suatu produk. Biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Unsur biaya dalam pelaporan keuangan eksternal. Yang pertama, bahan langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead, yang keempat biaya keperluan dan administrasi, yang kelima biaya utama dan konversi. Terima kasih kepada Deasmita Ramadayanti yang telah memaparkan poin-poin kedua. Yang pertama, pembebanan biaya. Yang selanjutnya dalam konsep akuntansi manajemen ada penyusunan laporan laba rugi.
yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam penyusunan laporan laba rugi memiliki 3 laporan. Yang pertama, laporan perusahaan manufaktur, yang kedua, laporan perusahaan dagang, dan yang ketiga, perusahaan jasa. Dalam penyusunan laporan laba rugi, ada laporan keuangan eksternal. Yang pertama, yaitu laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, jasa, dan juga dagang, semuanya sama ya, tapi yang membedakannya cuma ada harga pokok penjualan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Dari periode tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Dalam penghitungannya yaitu penjualan yang terdiri dari neraca lajur, terdapat dari neraca lajur yaitu 2.400.000 dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tersebut yang pertama persediaan awal barang jadi sekitar 500.000 ditambah harga pokok produksi yang mana jumlahnya 950.000 menghasilkan 1 juta. Dalam 1 juta itu disebut barang yang tersedia untuk dijual. Dari barang yang tersedia ditambah 300, yaitu hasilnya 1.300.000. Dari hasil persediaan akhir barang jadi ditambah dengan penjualan, dikurangi dengan penjualan, yaitu sekitar terdapat 1.100.000. Di mana 1.100.000 itu disebut dengan laba kotor. Dari laba kotor nanti akan dihitungkan dengan hasil yang akan didapat dari beban-beban operasi. Di mana beban-beban operasi itu terdapat dari beban-beban penjualan sekitar 300, beban administrasi 200. Dari semua beban ditambahkan menjadi 500. Dari beban dan laba kotor dikurangi dari laba kotor yang terdapat dari penjualan dan HPP, yaitu 1.100.000 dikurangi dengan beban-beban hasil beban operasi, yaitu 500, di mana akan mendapatkan laba sebelum pajak yang hasilnya 600. Dari perusahaan manufaktur itu terdapat laba sebelum pajaknya dari periode 31 Desember 2012-nya yaitu 600. Dan yang kedua, laporan laba rugi perusahaan dagang. Dari perusahaan laba rugi dan dagang yang didapat dari hampir perhitungannya hampir sama, memiliki jurnal yang sama, tetapi yang membedakannya harga pokok penjualannya saja. Yang tadi mah harga awal, sekarang mah persediaan awal. Penjualan di mana terdapat dari neraca lajur sama, yaitu 1 juta dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tersebut adalah persediaan awal 100.000, terus pembelian 650.000, 750.000. 750.000 itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Setelah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, yang mana persediaan akhir yang terdapat dari neraca lajur atau buku besar yaitu 150, hasilnya 600. 600 di sini
Kita tarik dari penjualan 1 juta dikurangi dengan hasil harganya 400. Di mana hasil 400 ini disebut dengan laba kotor. Setelah itu, tahapan beban operasi. Selanjutnya di sini ada penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jasa karena tidak mungkin menyimpan jasa. Sehingga biaya penjualan jasa selama satu periode sama dengan harga pokok produksi dalam periode yang sama. Selanjutnya ada sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Berdasarkan fungsinya, yang pertama ada penggerakan berdasarkan unit, yang kedua intensif dalam pengalokasian, yang ketiga perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, yang keempat fokus pada pengelolaan biaya, yang kelima informasi aktivitas sedikit, yang keenam maksimalisasi kinerja individual, dan yang terakhir ada penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Kemudian ada yang berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama, penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Yang kedua, intensif dalam penelusuran. Yang ketiga, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Yang keempat, fokus pada pengelolaan aktivitas. Yang kelima, informasi aktivitas terperinci. Yang keenam, memaksimalisasikan kinerja seluruh sistem. Dan yang terakhir ada penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.